Saudara sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita teduhkan diri, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah hari ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Mari segenap jemaat Tuhan kita naikkan pujian kita. Roh Kudus, Kau hadir. Datanglah sekarang, datanglah sekarang. Ku angkat tanganku, terima kuasa-Mu, ya Roh Kudus, Kau sungguh indah. Sekali lagi katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, datanglah sekarang. Ku angkat tanganku, terima kuasa-Mu, ya Roh Kudus, Kau sungguh indah. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Saya akan membacanya secara bertanggapan. Inilah firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kembali kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bersinarlah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh terus menerangi setiap hati kita. Bersinarlah
bimbinglah hidupku terus, karena Kau yang Maha Kudus. Oh, marilah Roh Kudus, besertaku selalu, bimbinglah hidupku terus, karena Kau Maha Kuasa. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa sering dalam kehidupan kita hidup dalam jauh dari Tuhan. Hidup kita menentang dari kehendak apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan betapa sering Bapak Ibu kita mengatakan kalau kita begitu mengasihi Tuhan kita. Tetapi dalam kenyataannya kita lebih mengasihi hidup kita sendiri. Biarlah pada saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa pelanggaran kita di hadapannya. Kita mau siapkan hati kita. Kita katakan, ku sesal akan diriku. Ku sesal akan diriku menentang Tuhan selalu. Ku sesal akan diriku menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata hanya cinta dirimu. Rahmat-Mu sungguh ajaib. Mari jemaat Tuhan, saya undang makin berdiri. Ajaiblah Kau tinggalkan daku, berdoa bagi saudaraku, darah kudus-Mu diberi. Kataku kepadamu, Kau mengasihimu, dan kataku kepadamu, Kau mengasihimu. Mazmur 27 ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Saudara sekalian, kita senantiasa jatuh di dalam dosa karena kita seringkali tidak memperhatikan langkah-langkah kita. Kita tidak memperhatikan firman Tuhan yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita. Maka saudara, mari kita datang di hadirat Tuhan, kita menyatakan, kita mengakui segala salah dan dosa kita. Dan biarlah kita minta Tuhan mengampuni kita. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita berdoa mengakui segala dosa kita. Mari masing-masing pribadi saya undang untuk berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, seperti nyanyian tadi, kami seringkali mengatakan dengan congkak, kami tidak perlu Engkau, kami dapat hidup sendiri. Tuhan, meskipun tidak secara langsung kami mengatakannya, tetapi sesungguhnya memang hati kami yang sombong,
yang merasa kami dapat melakukan segala sesuatu sendiri. Kami merasa kami mandiri, kami tidak memerlukan Engkau. Sehingga seringkali kami melupakan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merencanakan sesuatu, ketika kami susah pun kami berusaha untuk mengatasi kesulitan kami. Padahal kami manusia terbatas. Kami sesungguhnya tidak mampu melakukan apa-apa di luar Kristus, di luar Engkau. Tuhan, kami mengakui ya Tuhan, karena itu kami jatuh di dalam dosa, karena langkah-langkah kami salah, karena kami menyimpang dari jalan-Mu. Kami mencari kemudahan-kemudahan. Kami mungkin juga berbohong di dalam usaha kami. Mungkin juga kami tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni kelemahan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengampuni orang yang dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, dengan hancur hati, mengakui segala dosanya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami hari ini memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Ayat petunjuk hidup baru kita terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, mari bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, saya menyambut saudara sekalian, Shalom, selamat beribadah bersama-sama, dan juga kalau ada saudara di antara saudara yang dari gereja yang lain, saya juga menyambut saudara, selamat beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati ibadah kita. Saudara, kebaktian doa Rabu tanggal 1 Juli kita akan berdoa bersama-sama, dan juga kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, saudara ya. Baik saudara, jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, saudara John Kuet tanggal 25 Juni, dan juga saudari Rina pada tanggal 26 Juni. Selamat ulang tahun kepada kedua saudara kita ini. Tuhan kiranya memberkati hidup kalian dan senantiasa melingkupi kalian dengan penyertaan-Nya. Baik saudara, itu saja yang menjadi warta kita. Mari kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan Roh Kebenaran.
Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Sekali lagi kita nyanyi. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Kepada Bu Rijil Andrian, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Bersyukur ya kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk boleh hidup, tapi terlebih untuk boleh beribadah di dalam suasana yang Tuhan berikan saat ini. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih dan bersyukur sekali buat hari ini, karena Tuhan bukan hanya memberikan kami hidup, tetapi juga memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah. Bahkan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya firman-Mu sekali lagi boleh menghantar kami untuk bagaimana kami hidup serupa dengan Tuhan. Karena kami boleh memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dari firman-Mu. Memimpin kami Tuhan, menolong kami semua. Berkati juga buat hamba-Mu yang lemah, Tuhan boleh pakai dia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, di awal ini saya akan mengajukan satu pertanyaan yang mungkin sangat sederhana. Pertanyaannya demikian. Penting nggak sih tanah dan rumah itu harus memiliki sertifikat? Coba kita bayangkan. Penting nggak sih tanah atau rumah itu harus punya sertifikat? Saya yakin semua kita yang ada di rumah pasti akan menjawab sangat penting dan harus, bahkan harus ada. Kenapa? Mungkin jawaban paling simpel adalah ya supaya dengan adanya sertifikat itu menjadi satu bukti yang sah bahwa tanah dan juga rumah itu adalah milik kita sampai kapanpun, dan orang tidak boleh ambil seenaknya. Jadi dengan adanya sertifikat itu menjadi bukti bahwa itu hak milik saya, punya saya, orang nggak boleh ambil, bahkan sampai kapanpun itu menjadi milik saya pribadi. Nah, begitupun Bapak Ibu dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu, jauh sebelum Roh Kudus berkarya dan membawa kita datang pada Tuhan Yesus dan membuat kita mengalami kelahiran baru, kita memang sudah sepenuhnya adalah milik Allah. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Allah. Namun Bapak Ibu, karena dosa yang dimulai dari kejatuhan Adam dan Hawa, itu akhirnya membuat status kita sebagai anak-anak Allah menjadi hilang. Dan otomatis Bapak Ibu, kepemilikan ilahi itu tidak ada lagi di dalam diri kita. Karena
waktu kita jatuh dalam dosa, kita menjadi tawanan atau budak dosa. Atau dalam bahasa lain, kita menjadi milik si jahat yang sebenarnya akan dimurkai oleh Allah. Nah, saya akan membacakan bagian firman Tuhan di Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu, ini penekanan penting yang menjelaskan bahwa ketika Roh Kudus itu belum melahirbarukan kita dan Kristus belum menebus hidup kita, sesungguhnya kita bukan milik Dia karena kita masih hidup di dalam dosa. Tapi Bapak Ibu, semua itu tidak terjadi. Bahkan murka Allah itu tidak menimpa kita. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena Allah mau datang untuk menebus kita semua. Dan penebusan Tuhan Yesus itu kembali membuat manusia yang sudah jatuh dalam dosa akhirnya sekarang menjadi miliknya yang sah. Dan kepemilikan yang sah atau kepemilikan ilahi itu ada di dalam diri orang percaya. Dan itu Bapak Ibu ditandai dengan hadirnya Roh Kudus dalam setiap diri orang percaya yang disebut sebagai materai. Mungkin kalau tanah ada sertifikat, kalau dalam diri orang percaya ada materai sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan atau kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan sudah memiliki kepemilikan ilahi. Itu ada di Efesus 1 ayat 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Di dalam kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Bapak Ibu, tanda di dalam bagian itu atau materai itu memberi arti sebagai tanda. Dan tanda di dalam bagian itu artinya adalah kita atau waktu kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita atau Roh Kudus itu hadir dalam kita, menandakan dengan jelas bahwa kita setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita adalah milik Allah yang sah. Dan untuk itu Bapak Ibu, di dalam diri kita itu bukan lagi milik kita sendiri. Dan yang diam dalam kita tidak lagi atas kuasa kita, namun yang diam dalam diri kita, yang memiliki diri kita sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan, itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebagaimana yang Paulus tulis di dalam Galatia 2 ayat 20. Saya akan bacakan sekali lagi ya. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Hari ini mungkin kita akan banyak melihat beberapa referensi Alkitab. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, ini yang sangat membedakan seseorang yang sudah dimaterai oleh Roh Kudus dan yang belum dimateraikan oleh Roh Kudus. Tandanya apa? Yang diam memiliki dan yang ada dalam hidup kita adalah Kristus itu sendiri. Di lain hal Bapak Ibu, saya juga mengutip perkataan dari John Stott. John Stott bilang begini mengenai tanda dari Roh Kudus. John Stott bilang Roh Kudus itu tidak hanya sekedar janji dari Allah yang datang untuk menghibur manusia, tetapi dia juga datang sebagai materai Allah yang memberi tanda bahwa seseorang itu adalah milik Allah. Dan materai Roh Kudus bukan seperti materai yang biasanya dipakaikan kepada binatang atau budak yang hanya sebagai cap di luarnya saja, yang tetap bisa diambil orang. Tetapi pemateraian oleh Roh Kudus adalah pemateraian untuk roh dan jiwa kita. Sehingga untuk itulah Bapak Ibu, kita dapat dikenali oleh Allah dan tidak ada suatu kuasa manapun dapat mengambil kita karena ada tangan Tuhan yang menjaga. Jadi menurut John Stott, Roh Kudus itu bukan cuma sekedar menghibur, datang dan menghibur kita, tetapi dia juga materai Allah untuk memberikan kesaksian kepada Allah bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan materai Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita bukan seperti cap di luar, seperti cap kepada budak atau kepada binatang. Sekalipun dicap, orang tetap bisa untuk mencurinya. Tetapi Roh Kudus itu adalah materai yang memberi cap di dalam. Kepada siapa? Kepada roh dan juga jiwa kita. Sehingga tidak ada suatu kuasa manapun yang dapat mengambil kita. Karena kenapa? Karena kita milik Allah dan tangan Tuhan sendiri yang menjaganya, dan Roh Kudus juga sendiri yang menjaga kita.
Nah, itu ada di Yohanes 10 ayat 29. Saya akan bacakan di Yohanes 10 ayat 29. Berbunyi begini. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapak Ibu, selama tadi saya menjelaskan sampai ke bagian firman Tuhan ini, sebenarnya ini adalah pengharapan bagi kita di masa sekarang dan juga nanti. Kenapa ini adalah pengharapan? Bahwa Bapak Ibu, kalau kita adalah milik Tuhan yang sah, maka kita akan selamanya dijaga oleh Tuhan itu sendiri. Bahkan lebih jelas dibilang, tangannya, kuasanya lebih besar dari apapun. Berarti menandakan bahwa tidak ada suatu apapun yang dapat mencuri kita dari tangan Tuhan. Maka apa implikasi jelas Bapak Ibu dari bagian ini? Maka sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita takuti di dunia ini. Mungkin termasuk saat ini adalah virus corona dan juga kematian. Kita tidak perlu takut kepada hal itu. Kenapa? Karena sang penguasa dunia adalah Bapa kita. Dan Bapa kita pasti menjaga anak-anaknya yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Ada amin nggak di rumah? Amin ya. Ini adalah pengharapan yang luar biasa kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu bagian yang pertama. Untuk itu Bapak Ibu kita perlu mengerti bagian ini dan akan mendorong kita kepada bagian selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Roh Kudus yang hadir dalam diri orang percaya itu tidak hanya Bapak Ibu memberi penghiburan, tapi dia juga menjadi tanda atau milik Tuhan yang sah. Namun Bapak Ibu di samping yang lain, Roh Kudus juga tidak hanya menjadi tanda atau materai bahwa kita sekarang sudah miliknya. Tidak hanya seperti itu, tetapi Roh Kudus juga membuat kita sebagai orang percaya yang dulunya tidak diakui sebagai anak Allah karena dosa, namun sekarang kita bisa diakui sebagai anak-anak Allah, itu karena pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Mari kita buka di Roma 8. Kita maju di Roma 8 ayat 14. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, Roh Kudus. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Berarti karena bantuan Roh Kudus. Bahkan di ayat 16. Roh Kudus juga yang bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tanpa kesaksian dan pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin kita menjadi anak-anak Allah. Maka Bapak Ibu, tanpa pemateraian Roh Kudus dalam diri orang percaya yang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, Bapak Ibu, tidak mungkin kita yang adalah manusia berdosa bisa menjadi anaknya Tuhan kembali. Tidak mungkin Bapak Ibu, karena natur orang berdosa adalah berseteru dengan Allah, atau natur orang berdosa adalah menolak Allah, bahkan tidak mau diangkat menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu bisa baca di Roma 8 ayat 7 sampai yang ke-8. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita sekarang sudah hidup sebagai anak-anak Allah, ataupun kalau saya tanya, kita anak-anak Allah nggak? Kita pasti akan mengaku bahwa kita anak-anak Allah. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah pengakuan kita sebagai anak-anak Allah, maka aplikasi nyata bahwa kita anak-anak Allah atau konsekuensi logisnya kalau kita mengaku bahwa kita anak-anak Allah, tentu Bapak Ibu sebagai anak-anak Allah kita harus melakukan firman yang Tuhan sampaikan, yang salah satunya itu ada di Yohanes 8 ayat 42. Kita buka di Yohanes 8. Yohanes 8 ayatnya yang ke-42. Apa yang Tuhan bilang di situ? Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kata kunci pada bagian ini adalah, kalau kita adalah anak Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, pertanyaan simpel hari ini, sudah enggak hidup kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus? Semakin cinta dan mengasihi Dia? Namun Bapak Ibu, kalau yang terjadi di dalam hidup kita malah sebaliknya. Kita malah makin menurun untuk mengasihi Tuhan, malah makin jauh dari Tuhan, atau mungkin terjadi yang sebaliknya. Maka jangan-jangan Bapak Ibu sampai saat ini, bisa jadi pengakuan kita adalah pengakuan palsu, kita sudah, atau mungkin kita merasa kita sudah dilahirbarukan, tetapi itu hanya kepedean.
Nah, Bapak Ibu, kalau kita adalah bukan anak Tuhan, maka konsekuensi dari bukan anak Tuhan itu ada di Yohanes 8 di bagian bawahnya di ayat 44. Apa dibilang? Iblis yang menjadi bapamu. Kalau iblis adalah bapa kita, maka kita akan melakukan keinginan-keinginan dia. Saya bacakan sekali lagi ya. Iblis yang adalah bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Bapak Ibu, kita perlu refleksi saat ini. Kita ini anaknya siapa? Sudah enggak kita ini betul-betul dimateraikan di dalam Roh Kudus melalui ciri hidup kita? Bapak Ibu, kita anak siapa? Sebenarnya bisa diuji lewat tindakan kita sendiri. Kita bisa menguji lewat tindakan kita sendiri. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Kita bisa menguji apakah tindakan kita adalah cerminan dari buah roh, atau tindakan kita sampai saat ini adalah hanya cerminan dari tindakan orang yang hidup di dalam dosa, atau di dalam bahasa Paulus, dalam daging. Nah, kita bisa mengukur kita hidup dalam roh, berbuah dalam roh, atau kita sebenarnya hari ini tindakan kita adalah cerminan dari kedagingan kita semata. Bapak Ibu, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, itu akan senantiasa berbuah di dalam roh. Walaupun waktu kita berbuah, kita mengalami kesulitan. Saya akan beri contoh Bapak Ibu, satu aspek di dalam buah roh yang kita kenal, yaitu kasih. Bapak Ibu, siapa bilang mengasihi itu hal yang mudah? Mengasihi itu di dalam diri kita, dalam diri orang percaya, itu hal yang sangat sulit. Tetapi Bapak Ibu, sebagai anak-anak Allah yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, kita tidak akan pernah menyerah dan berhenti untuk mengasihi, walau mungkin banyak tantangan. Kenapa? Karena yang sekarang, yang hidup dalam hidup kita, itu bukan kita lagi. Tetapi tadi yang Paulus bilang, yang hidup dalam hidup kita waktu kita percaya kepada Tuhan adalah Roh Kudus, yang memateraikan kita, yang membuat kita menjadi anak-anak Dia. Sehingga sekarang, walaupun susah, kita tidak seperti dulu. Tapi kita akan menyerah, karena kita tahu, sekarang kita dipanggil untuk berbuah dan serupa dengan Tuhan Yesus. Terlebih Bapak Ibu, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu sendiri juga yang akan mendorong kita untuk mengasihi walaupun susah, untuk mengasihi lewat mengingatkan kita akan pengorbanan kasih Yesus yang besar di kayu salib, yang mati bagi kita semua yang tidak layak. Maka ini Bapak Ibu yang kedua. Yang selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita percaya Roh Kudus ditandai dengan adanya milik yang sah, materai. Yang kedua, materai itu juga membuat kita akhirnya punya bagian bahwa kita sekarang adalah anak Allah, atau kita berubah status menjadi anak-anak Allah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, waktu kita menjadi anak-anak Allah, kita ternyata Bapak Ibu tidak sekedar mengganti status atau berpindah kepemilikan. Dulu kita bukan anak Allah, sekarang diganti status menjadi anak Allah. Dulu kita bukan milik Allah, sekarang kita diganti pemiliknya menjadi milik Allah yang sah. Namun Bapak Ibu, bukan hanya itu saja. Bukan sekedar ganti status dan juga bukan sekedar ganti kepemilikan. Namun waktu kita menjadi anak, menjadi milik Dia, ternyata Bapak Ibu, firman Tuhan juga bilang, kita memiliki dua hak istimewa sebagai seorang anak. Selain ganti status, selain ganti pemilik, kita juga punya hak istimewa. Karena sekarang kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Apa hak istimewa itu? Yang pertama Bapak Ibu, karena kita sekarang sudah berstatus sebagai anak Allah, untuk itu Bapak Ibu, hidup kita sekarang otomatis juga menjadi tanggung jawabnya Bapa. Ini yang pertama ya. Karena kita sekarang menjadi anak Allah, tentu sebagai seorang anak, hidup seorang anak tentu juga menjadi tanggung jawab dari seorang Bapa. Nah, salah satu implikasi dari tanggung jawab Bapa adalah Bapa mau memikul beban kita. Atau Bapa mau memikul beban yang selama ini sebenarnya tidak mampu kita pikul dan tidak mampu ditanggung oleh kita. Dan Bapa mau menanggung itu karena kita sekarang menjadi anaknya Dia. Apa sih Bapak Ibu beban yang Allah mau tanggung? Atau beban apa yang kita tidak bisa tanggung dan Allah mau tanggung?
karena kita sekarang sudah percaya kepada Dia, yaitu beban dosa. Beban dosa, tanggung jawab dosa tidak bisa dipikul oleh kita. Kita nggak akan mampu seperti anak kecil yang tidak bisa mampu memikul beban. Namun waktu kita menggantikan status menjadi anak Allah karena Roh Kudus melahirbarukan kita, memantrakan kita, beban itu, tanggung jawab itu, pikulan itu tidak lagi dipikul oleh kita sendiri, tapi juga ditanggung secara penuh oleh Bapa yang mengasihi kita. Dan bahkan Bapak Ibu, kita perlu bersyukur, bukan hanya ditanggung bebannya, tapi hukumannya tidak ditimpakan kepada kita. Malah beban dan hukumannya itu ditimpakan atau ditanggungkan kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya ada firman Tuhan bilang, Dia yang tidak berdosa, akhirnya dibuat berdosa karena kita. Semuanya itu ditimpakan kepada Tuhan. Itu ada di Roma, aku bacakan Bapak Ibu di Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9 berbunyi demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini semestinya menjadi bagian yang perlu kita bersyukur Bapak Ibu. Karena kita anak. Beban kita, bahkan beban yang tidak bisa kita pikul, Tuhan mau pikul. Bahkan bukan cuma memikul, Dia menanggung hukumannya itu. Nah, kita bersyukur buat hal ini Bapak Ibu. Kalau kita boleh refleksi Bapak Ibu, atau kalau kita boleh merenungkan bagian ini, sebenarnya bisa begini. Atau kalau kita boleh pikir-pikir, begini Bapak Ibu, beban dan hutang yang sebenarnya nggak mampu kita lunasin, dan yang nggak mampu kita tanggung, tapi sekarang bisa lunas, bisa ditanggung, tanpa kita harus ngapa-ngapain. Ini namanya anugerah, atau hak yang istimewa, yang kita peroleh, karena kita telah menjadi anak-anak. Saya ulang sekali lagi ya, beban dan hutang atau pikulan yang tidak mampu kita pikul, sampai kapanpun tidak mampu kita lunasin, tapi tiba-tiba bisa lunas tanpa kita harus ngapa-ngapain. Inilah namanya anugerah atau hak yang istimewa yang kita peroleh karena kita telah menjadi anak-anak Allah. Dan kita menjadi anak-anak Allah karena Roh Kudus, karena kesaksian Dia, karena tanda Dia, materai Dia ada di dalam hidup kita. Bersyukur nggak dengan hal ini? Kita harus sangat bersyukur. Maka Bapak Ibu, hal yang simple yang boleh kita tanya mungkin demikian. Enak nggak sih menjadi anak Allah? Kalau saya mengajukan pertanyaan simple kepada Bapak Ibu, menjadi anak Allah enak nggak? Menjadi anak Allah enak nggak? Coba kita refleksikan atau kita tanya dalam diri kita. Menjadi anak Allah enak nggak? Saya yakin Bapak Ibu, semua kita akan menjawab, sangat enak dan sangat senang aku menjadi anak-anak Allah. Namun Bapak Ibu, perlu ingat, kesenangan menjadi anak Allah tidak boleh atau tidak lantas membuat kita menjadi anak Allah yang manja, atau menjadi anak Allah yang hidup di dalam sifat kekanak-kanakan. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Tuhan mau atau Bapa mau kita bertumbuh menjadi anak yang dewasa secara rohani dan matang di dalam pengenalan akan Dia melalui kesaksian Roh Kudus akan Yesus kepada diri kita. Untuk itu Bapak Ibu, Bapa tidak pernah membuat kita seolah-olah menerima semuanya ketika percaya kepada Dia. Tidak Bapak Ibu. Tetapi sekalipun kita udah percaya, ada Roh Kudus yang menjadi materai dalam hidup kita, kita tetap mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Hari ini semua kita termasuk orang Kristen mengalami juga dampak dari virus corona. Ada penderitaan, ekonomi susah, kita juga diberi pergumulan, ada tantangan, ada sakit penyakit. Semuanya itu Bapak Ibu menjadi bagian untuk mendidik kita. Tidak hanya senang, bangga menjadi anak Allah, tetapi melihat penderitaan, kita boleh menjadi anak-anak yang tidak manja atau kekanak-kanakan, tapi menjadi anak yang boleh bertumbuh secara rohani dan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Biarlah kesenangan kita menjadi anak Allah didorong juga dengan gairah kita untuk mau menjadi anak Allah yang naik level. Semakin hari, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu, beban dosa. Dan Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menanggung beban dosa waktu kita menjadi anak-anak Allah, tetapi Tuhan juga mau menanggung seluruh beban kita, karena kita adalah anak Dia.
Tuhan tidak hanya menanggung beban dosa yang besar sekali yang tidak bisa kita tanggung, tetapi Dia melalui Yesus mau juga untuk menanggung semua hal. Kenapa menanggung semua hal? Karena Yesus datang ke dunia. Sekali lagi Bapak Ibu, memang tujuannya untuk membereskan masalah dosa. Tetapi Yesus datang ke dunia tidak hanya membereskan masalah dosa, tapi Tuhan juga membereskan masalah-masalah atau beban-beban hidup manusia di dalam aspek yang lain. Contohnya, Tuhan membereskan atau menanggung beban sosial, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada banyak orang untuk Dia mengasihi siapa saja. Juga Tuhan Yesus peduli kepada beban atau masalah psikologis, di mana Tuhan Yesus mau hadir bagi mereka yang ditolak, bagi mereka yang dikucilkan, bagi mereka yang dibuang, bagi mereka yang tidak dianggap. Tuhan mau hadir untuk itu. Bahkan Tuhan juga Bapak Ibu membereskan beban dari tatanan hidup masyarakat waktu itu yang kacau, dengan Tuhan Yesus menghancurkan seluruh strata sosial yang membatasi orang. Oh kalau dia kaya, oh kalau dia Yahudi, oh kalau dia Farisi di atas. No, Tuhan atur semua supaya semua sama di mata Tuhan itu sendiri. Juga Tuhan membereskan masalah ekonomi. Juga Tuhan membereskan masalah politik. Bahkan Tuhan juga membereskan masalah pendidikan, di mana Tuhan hadir memberikan pengajaran yang benar supaya orang boleh selamat melalui mendengar pengajaran dari Dia. Bahkan juga Tuhan Yesus juga peduli kepada beban kesehatan, di mana Tuhan juga hadir menyembuhkan orang yang sakit, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, melalui hal ini kita bersyukur sebenarnya bahwa waktu kita percaya dimateraikan oleh Roh Kudus, beban kita itu juga mau dipinggung, mau dipikul juga oleh Bapa kita. Dan beban itu tidak hanya sekedar beban dosa, tetapi dalam beban semua yang kita rasakan. Nah Bapak Ibu, untuk itulah kita perlu bersyukur akan hal ini, karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan mengerti, tahu, dan mau ikut sama-sama menderita untuk memikul semua beban anak-anaknya. Untuk itu Bapak Ibu, Paulus pernah bilang begini di Filipi 4 ayat 13. Paulus bilang begini di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, Paulus bersyukur karena Tuhan bukan hanya memberi dia kekuatan, tetapi Tuhan juga mau ikut sama-sama menderita dengan anak-anaknya dan mau menanggung bebannya. Paulus tidak mungkin dapat menanggung seluruh penderitaan dia kalau dia tidak hidup dari Tuhan dan dari Roh Kudus yang memberikan kesaksian tentang Tuhan di dalam hidup dia. Dan dia bisa bertahan itu karena Tuhan yang hadir. Bapak Ibu, kita harus bersyukur, bahkan kita boleh sangat-sangat bersyukur karena kita punya Allah Tritunggal. Cara khusus pada bagian ini karena kita bisa merasakan kuasa dan juga materai dari Allah Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, tentu kita bukan cuma bersyukur akan hal itu, tetapi rasa syukur itu semestinya dapat mendorong kita untuk kita tidak akan meninggalkan Allah di hidup ini walaupun banyak masalah dan juga penderitaan. Sama seperti Paulus. Sampai Paulus mati, sekalipun dia di penjara, dia tetap setia kepada Allah yang dia percaya. Karena dia tahu dan dia bersyukur Allah yang dia punya itu tidak bisa dia tukarkan hanya karena dia mengalami penderitaan. Biarlah Bapak Ibu, kita punya rasa syukur didorong dengan hidup kita yang sungguh-sungguh mau tetap setia kepada Allah sampai kapanpun. Bapak Ibu, itu hak istimewa yang pertama. Tuhan mau menanggung beban dosa kita. Kita bebas dari dosa, tapi kita juga bebas dari hukuman Allah. Bahkan kita pun sekarang dalam masalah, tapi Tuhan pasti akan menolong, memikul kita. Karena kasih Dia tidak akan memisahkan kita dari apapun. Hak istimewa kedua, waktu kita menjadi anak Allah, atau waktu kita dimateraikan oleh Roh Kudus adalah kita akan mendapati hak istimewa yang kedua. Itu ada di Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak Allah, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dan selanjutnya di ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Perhatikan ya, karena kita anak, kita juga ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu,
Karena kita sekarang adalah milik Allah yang sah, atau anak Allah yang sah melalui materai dan kesaksian dari Roh Kudus, kita pun Bapak Ibu melalui firman Tuhan itu menjadi layak untuk mendapatkan warisan dari Allah. Dan warisan itu Bapak Ibu adalah sorga yang mulia. Kita bukan cuma bebas dari dosa, dilepaskan dari hukuman dosa, tapi yang ketiga, ada hadiah karena kita terbebas dari dua itu dan karena kita anak Allah. Dan hadiah itu adalah warisan sorgawi yang tidak mungkin akan didapati oleh manusia berdosa. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, kita memiliki jaminan itu melalui firman Tuhan. Sebagai anak Bapak Ibu, tanpa kita minta, Bapa pasti akan memberikan warisannya untuk kita. Dan ini semestinya Bapak Ibu menjadi jaminan yang sangat penting dalam hidup kita. Yang juga sebenarnya boleh menjadi pengharapan tertinggi hidup kita saat ini. Bahwa Bapak Ibu apapun yang mungkin akan menimpa kita, dan sekalipun yang menimpa kita akhirnya akan membuat kita harus mengakhiri hidup ini, kita nggak usah takut. Karena kita pasti akan pergi ke tempat yang istimewa yang sudah Allah sediakan bagi anak-anaknya. Ini pengharapan bagi orang-orang percaya yang hari ini, ya, bagi orang-orang percaya, bagi kita semua yang hari ini hidup di dalam penderitaan. Bahwa apapun yang menimpa, sekalipun yang menimpa itu membuat kita harus kehilangan yang terpentingnya itu nyawa kita. Tetapi setelahnya itu kita akan pergi ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan menyediakan itu, bahkan Tuhan mempersiapkan tempat itu sebelum kita ada. Sejak dunia itu baru dijadikan. Bapak Ibu bisa baca di Matius 25, ayat 34, bahwa kerajaan Allah itu dipersiapkan jauh sebelum kita ada. Kenapa? Karena Tuhan mau itu diisi oleh anak-anak yang mengasihi Dia. Maka Bapak Ibu, ini sebenarnya menjadi warisan yang luar biasa, menjadi hak yang istimewa, menjadi warisan yang kekal, dan menjadi pegangan yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini warisan yang kekal, yang sangat tinggi, yang indah, yang istimewa. Bahkan Bapak Ibu, karena ini indah, di Wahyu digambarkan tempat itu atau warisan itu yang akan diterima oleh anak-anak yang mengasihi Dia. Di sana Bapak Ibu, di tempat itu digambarkan di Wahyu, tidak akan lagi ada penderitaan, tidak akan ada lagi orang yang mengalami maut, tidak akan ada lagi duka cita, bahkan tidak akan ada lagi ratap tangis, bahkan tidak akan ada lagi kesusahan. Bahkan semua yang kita alami di dunia tidak akan kita alami di tempat itu, karena tempat itu adalah tempat yang indah, yang istimewa, tempat di mana Allah akan berdiam bersama-sama dengan kita. Maka Bapak Ibu, penggambaran Wahyu kepada tempat itu yang tidak ada lagi rasa sakit, semestinya Bapak Ibu, ini boleh membuat kita tidak lagi mencintai dunia dengan segala tawarannya. Kenapa? Karena dunia akan berlalu. Harta, warisan di dalam dunia, semua akan berlalu. Salomo tulis di pengkhotbah, semuanya sia-sia. Dan itu semestinya tidak membuat kita terikat dan tergila-gila dengan apa yang dunia tawarkan. Maka semestinya Bapak Ibu, dengan warisan yang istimewa ini, boleh membuat kita makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah dan tempatnya adalah kekal untuk selama-lamanya. Bahkan tempatnya itu akan membuat kita jauh lebih merasakan hidup yang berbahagia dibanding sekarang di dunia. Kita di dunia sekarang mungkin kaya, punya segalanya, tapi kita rentan kepada penyakit, rentan kepada corona. Namun di tempat itu, di Wahyu digambarkan tidak akan ada lagi penderitaan. Kiranya itu boleh mendorong kita untuk makin mencintai Tuhan. Dan Bapak Ibu, orang-orang yang mengerti akan hal ini, orang-orang yang tahu bahwa warisan kekal itu penting sekali, itu bisa terlihat lewat kehidupan dia sehari-hari. Dia akan mulai pelan-pelan melepaskan segala sesuatu untuk melihat kepada harta yang lebih besar yang akan menunggu dia di depan sana. Bapak Ibu, orang yang tahu ini, atau orang yang boleh jadi teladan untuk kita, mau melepaskan semuanya dan menggantikan kepada yang lebih berharga, itu kita bisa lihat di dalam Filipi. Contohnya adalah kisah kehidupan Paulus sendiri. Paulus bilang begini Bapak Ibu di Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang
kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, ini contoh bagian yang paling penting yang boleh kita lihat di mana orang mengerti kepada warisan surgawi dan belajar untuk melepaskan semua yang dianggap penting. Semua yang dianggap penting itu akhirnya berubah menjadi sampah karena Kristus, karena warisan, karena roh itu menjadi bagian paling penting dalam hidup Paulus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kalau saya boleh ajukan 1 atau 2, bahkan 3 pertanyaan refleksi, mungkin demikian. Masihkah ada yang berharga di hidupmu kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Masih ada yang berharga? Atau yang kedua, adakah yang bisa memberikan keuntungan lebih besar dari Tuhan Yesus? Yang ketiga, adakah jaminan yang lebih pasti dari jaminan yang Tuhan berikan waktu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Ada enggak? Ada enggak yang lebih berharga di hidup kita kalau kita berjumpa dengan Tuhan? Ada enggak yang lebih memberikan keuntungan kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus? Atau yang ketiga, ada enggak yang memberikan jaminan yang lebih pasti untuk selama-lamanya dari Yesus melalui materai dari Roh Kudus? Ada enggak? Ada enggak? Coba kita cari-cari dalam hidup ini. Ada enggak? Semuanya itu tidak ada. Semuanya itu tidak ada. Dan ketidakadaan itu dialami oleh Salomo dan juga Paulus. Mereka berdua, terlebih Paulus, sudah mencapai segala hal yang orang atau yang dunia anggap berharga dan dunia anggap memberikan keuntungan. Tetapi ketika Paulus mendapati semua itu, ketika Salomo punya semuanya itu, mereka berdua sadar bahwa semuanya itu sia-sia, semuanya itu sampah, tidak berarti dibandingkan pengenalan dan harta surgawi yang Tuhan berikan melalui mereka dilahirbarukan di dalam Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, biarlah atau kiranya kita juga bukan cuma bersyukur karena ada kepastian akan warisan surgawi, tetapi rasa syukur itu boleh kita tunjukkan seperti Paulus, di mana kita sekarang ini, detik ini, mau belajar untuk mau rela dan rendah hati untuk pelan-pelan melepaskan segala sesuatu yang tidak berguna, segala sesuatu yang sampah, segala hal yang tidak berharga, dan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Dia. Karena waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa kita untuk semakin serupa dengan Yesus dan akan menghantar kita untuk boleh masuk kepada apa yang sudah dijanjikan dan disediakan oleh Allah Bapa, yaitu surga yang mulia. Bapak Ibu, kiranya hidup kita setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita bukan cuma bersyukur karena materai itu atau karena Roh Kudus itu membuat kita menjadi milik Allah yang sah, ganti status menjadi anak, punya hak istimewa, ditanggung beban, ditimpakan hukuman dosa kepada Tuhan, bahkan memiliki surga yang mulia itu. Tetapi biarlah semua itu boleh mendorong kita, bukan cuma terima, senang, happy, tapi juga anak yang dewasa. Bahkan Yohanes bilang, pertobatan kita, keselamatan kita harus ada buahnya. Dan biarlah kita setelah pulang ini, kita boleh semakin berbuah dengan kita melepaskan hal-hal yang tidak berarti, yang sampah itu. Karena kita berjumpa dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang memberikan kesaksian tentang siapa itu Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada kesempatan hari Minggu ini, kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh mengutus Roh Kudus-Mu datang ke dalam dunia. Bukan hanya untuk menghibur kami, tetapi Roh Kudus itu punya kuasa, karya, dan hadir sebagai pribadi yang sangat tepat dalam hidup orang percaya, di mana Dia boleh melahirbarukan kita, bahkan juga Dia boleh menjadi materai Allah, untuk memberikan kesaksian kepada Tuhan, bahwa kita adalah milik-milik Allah. Karena tanpa Roh Kudus itu tidak mungkin Tuhan, kami bisa dianggap menjadi anak-anak Allah. Bahkan Tuhan, karena Roh Kudus juga, kami boleh berubah status menjadi anak Allah. Dan karena kami menjadi anak Allah, akhirnya kami boleh memperoleh janji dan hak istimewa yang Tuhan berikan, di mana kami boleh hidup lepas dari kutukan dosa, bahkan dimerdekakan dari hukuman dosa. Kami tidak menerima hukuman kekal, tetapi kami boleh menerima hukuman
tetapi kami boleh Tuhan menerima berkat surgawi, yaitu surga yang indah, tempat yang istimewa. Dan Bapak Ibu, dan kiranya Tuhan, melalui bagian ini, kami boleh bersyukur dan mengasihi Tuhan, dan boleh hidup semakin hari semakin mencintai Tuhan, karena ada hal yang Tuhan sediakan luar biasa untuk kita, dan hal itu adalah pasti dan menjadi jaminan yang penting. Dan biarlah melalui Tuhan yang boleh hadir dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, boleh menjadi pengharapan kami saat ini. Sekalipun susah, tapi kami boleh punya pengharapan yang demikian, karena ada kepastian bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini, dan kami juga menyerahkan buat semua jemaat-Mu, Tuhan boleh memberkati mereka, boleh memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan firman Tuhan. Tuhan sendiri, jaminan Tuhan itu boleh menjadi pengharapan tertinggi ketika mereka mungkin hari-hari ini berkumpul di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita responi firman Tuhan yang baru kita dengar dengan kita naikkan pujian Api Roh Suci bakar hatiku. Di kesempatan ini pun kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan yang tidak pernah habis, yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami bersyukur di dalam ibadah kami pada hari ini, kami boleh mendapat kesempatan untuk kami boleh membawa persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan untuk pelayanan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami boleh membawa setiap keberadaan diri kami, hati kami, hidup kami, untuk kami boleh terus melayani Tuhan. Hidup kami untuk boleh terus kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, sinode gereja kita sudah memberikan panduan yang akan menjadi pedoman kita ketika kita memulai ibadah konvensional, saudara. Dan cukup banyak yang harus dipersiapkan. Karenanya, saudara, masih belum diputuskan kapan kita akan memulai ibadah konvensional itu. Mari, saudara, saya ajak kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, supaya kita dapat segera mengadakan ibadah seperti biasanya, dan kita bisa ibadah di gereja, dan kita juga bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman semua. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah mulai mempersiapkan ibadah seperti biasanya. Walaupun saat ini masih belum ditetapkan tanggal yang pasti, tetapi kami menyerahkan ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami supaya situasi sudah akan semakin baik sehingga kami dapat sungguh-sungguh kemudian beribadah bersama-sama. Dan Kau berkati segala persiapan yang ada ya Tuhan, sarana yang dibutuhkan karena cukup banyak yang harus kami persiapkan
Biarlah Engkau juga berikan kami hikmat supaya kami dapat mempersiapkannya dengan baik. Kami menyerahkan rencana ini di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat merencanakan, kami dapat mempersiapkan diri, semua gereja-Mu, khususnya di dalam lingkungan GKY, dapat segera beribadah kembali bersama-sama di gereja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita arahkan, kita menutup ibadah kita dengan pujian kepada Allah Tritunggal, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita, senantiasa melindungi kita, dan senantiasa memberi kita kasih karunia serta damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, silakan saat teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati kita semua.